Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap kita, memimpin kita, terlebih Dia akan memberkati kita dan menyertai apapun yang kita kerjakan. Saudaraku, pada saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya pernah membawakan ayat firman Tuhan ini di renungan kita beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya hari ini akan membahas di bahasan yang berbeda. Tetapi saya akan menggunakan satu ayat ini sebagai pedoman kita untuk kita merenungkan renungan kita pada saat pagi hari ini. Yang saya beri tema ialah medsos Kristen atau Kristen medsos. Apa maksudnya Kristen medsos? Kristen medsos adalah gaya baru atau gaya zaman sekarang yang mendasarkan segala aktivitas hidupnya pada media sosial. Artinya begini, dari bangun tidur, makan, minum, istirahat, hingga tidur lagi, semua aktivitas tersebut hampir tidak lepas dari yang namanya media sosial itu. Ketika kita ke gereja pun seringkali juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial ini. Ketika kita mendengarkan khotbah di depan, ya, ketika mendengarkan khotbah di depan, para penganut atau pengikut-pengikut Kristen medsos ini, mereka pun sibuk akan bermedsos ria, atau mereka check-in lokasi. Kita sedang berada di sini. Dan juga kita melakukan selfie sambil mengunggah-unggah status lagi di gereja, lagi mengikuti ibadah, lagi berdoa, lagi memuji Tuhan, lagi membaca firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika Kristen medsos ini itu mengunggah status yang seperti ini, langsung di bawahnya ditulisi, yang percaya katakan amin. Dan para pengikut-pengikut atau orang-orang Kristen medsos ini, mereka pun juga beramai-ramai bersama-sama mengetik amin di bawahnya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, para penganut atau pengikut Kristen medsos ini itu sangat suka ketika mereka melakukan segala sesuatunya, khususnya di dalam peribadahan mereka, dengan upload atau di media sosial ini, mengunggah status-status yang diakhiri dengan yang percaya itu harus katakan amin, yang ingin diberkati itu juga harus katakan amin, dan yang ingin disembuhkan juga seringkali mengatakan harus ketik amin di bawahnya, atau yang ingin diselamatkan itu juga harus mengatakan amin. Ketika amin atau ingin masuk surga itu juga diketik amin. Di dalam hitungan detik, para penganut-penganut kepercayaan medsos ini, Kristen medsos ini langsung beramai-ramai. Mereka merespon dengan satu kata dan diketik dengan kata amin. Saudara-saudaraku, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebegitu mudahkah untuk kita percaya? Sebegitu mudahkah kita mendapatkan berkat? Sebegitu mudahkah kita mendapatkan kesembuhan-kesembuhan dengan hanya mengatakan kata amin? Dan terlebih lagi, sebegitu mudahkah untuk kita mendapatkan keselamatan? Hanya mengetik kata amin itu, yang selamat, yang mau selamat, katakan amin. Dan juga, saudara-saudaraku, yang paling penting sekali yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebegitu mudahkah kita masuk surga? Dan kalau kita hanya yang mau masuk surga, katakan amin atau ketik
amin, tulis amin. Sebegitu mudahkah kita masuk surga hanya mengetik kata amin. Saudara-saudaraku, dan yang paling berbahaya, yang paling penting yang harus kita perhatikan saat ini, dan masih ada anggota jemaat di gereja yang saya melayani saat ini, itu juga sering mengirimkan kata-kata, mengirimkan WA kepada saya dengan kata-kata yang berisi berkat atau ancaman. Maksudnya begini, ya, maksudnya begini. Sering saudara-saudara pasti pernah dikirimkan ayat-ayat seperti ini yang isinya itu sangat menakutkan. Misalkan begini, Bapak kita telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan seterusnya, gitu ya. Bapak atau ayah saya, orang tua saya itu telah ketemu dengan Tuhan Yesus, atau kakek saya dan lain-lain sebagainya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, dan seterusnya. Kalimat ini dikatakan, dan akhirnya ditulis yang paling terakhir itu dikatakan begini, silahkan bagikan ke 10 orang temanmu dan jangan berhenti di tangan Anda, dan besok Anda akan melihat berkat yang melimpah. Nah, ini kata-kata berkat. Kirimkan ke 10 temanmu dan Anda akan melihat berkat yang melimpah. Tetapi kalau tidak, besok kalian akan mati. Dan ini yang sering kita perhatikan. Dan ini yang sering saya terima. Kiriman SMS, kiriman WA, atau di Facebook, atau dimanapun itu. Dan ironisnya, ini yang menyebarkan juga orang-orang yang notabene orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan. Saudara-saudaraku, hal-hal yang seperti ini, model-model Kristen yang seperti ini, harusnya kita banyak belajar cara kita sebagai orang Kristen, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Cara kita bermedsos itu harus yang bagaimana? Jangan bodoh jadi orang Kristen itu. Harusnya ketika kita jadi orang Kristen, kita boleh berakar, kita boleh bertumbuh, dan kita juga boleh berbuah. Dan kita tidak bisa diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai rupa pengajaran-pengajaran sesat yang membawa kita jauh dari Tuhan, yang membawa kita jauh dari Kristus. Saudara-saudaraku, jadilah orang Kristen yang berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Allah yang hidup. Ketika kita sebagai orang-orang yang percaya, hal-hal yang ancaman-ancaman atau berkat-berkat, ketik amin dan lain sebagainya, harusnya kita sudah menyadari akan hal ini, bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak akan terjadi. Semudah itukah ketika kita boleh mengikut Tuhan, keselamatan bisa kita dapatkan ketika hanya kita mengetik amin? Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan ini di Efesus 5 ayat yang ke-17 tadi, dikatakan jangan bodoh sebagai orang-orang, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jadi saudara-saudaraku, ayo kita gunakan media sosial ini untuk membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang sifatnya membangun orang-orang yang lemah. Ketika orang-orang yang lemah sedang bermasalah, sedang kesulitan, sedang mengalami musibah dan lain-lain sebagainya, ketika mereka membaca ayat firman Tuhan itu, mereka dikuatkan. Itulah sebagai orang Kristen yang harusnya kita kirimkan. Dan kita memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada mereka, kita memberikan inspirasi kepada mereka, kita memberikan pencerahan kepada mereka, dan juga kita menyebarkan hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya, kita menyesatkan orang-orang yang seharusnya kita ajak mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Dengan kita menulis hal-hal yang negatif, yang sifatnya akan merusak diri kita sendiri, yang sifatnya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Contohnya, misalnya ketika kita sedang mengalami persoalan hidup, persoalan keluarga, masalah anak, suami, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita menulis status di situ,
Apa yang terjadi? Apakah orang Kristen itu langsung mendoakan kita? Apakah mereka langsung responnya baik? Enggak, saudara-saudaraku. Mereka malah mengecam kita, menjelekkan kita. Tapi sebaliknya, boleh kita sedang mengalami kesulitan, tetapi ketika kita mengalami kesulitan, masalah itu, lalu di kata-kata terakhir kita mengatakan, tetapi saya bersyukur, saya mempunyai Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita, bagi saya. Saudara-saudaraku, ayo kita belajar bermedsos dengan baik, kita belajar bermedsos dengan benar, supaya medsos kita juga dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menyaksikan medsos kita itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.